Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laits mengatakan bahwa lil walidi alal waladi asyratu hukukin. Artinya bahwa ada 10 hak orang tua terhadap anak-anaknya. Ada 10 hak orang tua terhadap anak-anaknya. Dan artinya ada 10 kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Apa yang perlu dilakukan seorang anak sebagai wujud baktinya kepada orang tua? Walaupun tentu orang tua di dalam membesarkan anak-anaknya mereka ikhlas, tidak minta untuk dibalas. Tetapi sebagai seorang anak tentu kita harus tahu diri. Betapa ibu dan bapak kita sudah berjuang dan berkorban demi untuk kehidupan kita. Dari semenjak kita di kandungan ibu sampai kita dewasa pun mereka tidak hitung-hitungan untuk kita. Apa yang mereka punya diberikan kepada kita. Sehingga sudah menjadi dosa yang sangat teramat besar apabila seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Apabila ada anak mentelantarkan orang tuanya karena kesibukan dia bekerja, orang tuanya tidak ada yang mengurus, akhirnya orang tuanya dititipkan di panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Banyak fenomena ini terjadi. Seorang anak dia sibuk luar biasa bekerja, orang tuanya tidak diurus, akhirnya orang tua dititipkan di panti jompo. Ini sudah perbuatan yang durhaka. Ini namanya kacang lupa akan kulitnya. Bukankah orang tua kita, ibu dan bapak kita, mereka juga sibuk bekerja. Bekerja untuk kita. Pernahkah kemudian kita dititipkan karena mereka bekerja? Kadang-kadang ada orang tua yang sambil di ladang dia menggendong anaknya. Ada orang tua seorang ibu dia berdagang, ya, berkeliling kampung dia gendong anaknya. Dia bekerja tapi anaknya tetap di bawah. Anaknya tidak ditelantarkan. Tapi ketika seorang anak ini tumbuh dewasa, banyak anak yang sangat tidak tahu diri. Ketika dia bekerja menjadi orang yang sukses, jadi manajer, jadi pimpinan perusahaan, jadi orang hebat, orang tuanya dititipkan di panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah bahwa suksesnya kita tidak terlepas dari doa kedua orang tua kita. Hidup akan jauh dari keberkahan kalau kita sebagai seorang anak sudah durhaka kepada kedua orang tua kita. Lil walidi alal waladi asratu hukukin. Ada 10 hak orang tua terhadap anaknya. Walaupun 10 hak ini ya tidak usah dituntut ya. Ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Yang pertama, at-ta'amu inihtaja. Seorang anak wajib memberikan makan kepada orang tuanya. Ini tentu yang dimaksud adalah anak yang sudah dewasa, sudah mapan ya. Kalau masih kecil ya tidak ada kewajiban sampai 10 ini, masih kecil ya. Seorang anak wajib memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Kalau dia memiliki kemampuan. Ya. Atau yang dia makan harus sama dengan orang tua yang dia makan. Yang dimakan kedua orang tuanya. Jangan sampai yang dimakan anaknya dengan orang tuanya jauh berbeda.
Iya kalau misalkan orang tua kita lebih yang enak-enak, kita sederhana nggak jadi masalah. Yang kacau kalau umpama yang dimakan anak itu makanan yang sangat enak-enak, harganya mahal, sementara yang diberikan kepada orang tuanya makanan apa adanya. Anaknya makan di restoran umpama dengan keluarganya, dengan anak istrinya, dengan suaminya misalkan. Makanannya enak-enak, lezat-lezat, mahal-mahal. Tapi orang tuanya di rumah cukup nasi putih dengan ikan asin, dengan sayur asem. Ini keterlaluan. Kalau orang tua kita kemudian tidak mau diajak ke tempat makan, namanya juga orang tua ya, lebih asik makan di rumah. Anaknya makan di restoran gak jadi masalah, tapi ya atau dibungkus ya. Dibungkus, minta dibungkus untuk kedua orang tua kita di rumah. Jangan kita berfoya-foya dengan kita mengumpulkan keluarga kita, anak-anak kita makan di restoran mahal. Orang tuanya di rumah, Masya Allah ya, makan dengan kerupuk, makan dengan ikan asin, dengan tempe goreng saja. Walaupun orang tua mungkin ridho ya. Mungkin orang tua kita nggak menjadi masalah. Tapi kita sudah berbuat dosa dengan mereka. Jadi yang kita makan, usahakan sama dengan yang orang tua kita makan. Kalau kebetulan kita di rumah sedang masak, masakan yang enak, kirim ke rumah orang tua kita, itu ya. Jadi memberikan makan kepada orang tua kita. Syukur-syukur kita mau menyuapi mereka, ibu kita, bapak kita, apalagi mereka misalkan dalam kondisi yang sakit. Ya. Suapi mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka dulu tidak pernah jenuh, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Menyuapi kita dari mulai bayi masih orok, masih merah sampai kita sudah besar ya. Masih disuapi saja. Kenapa kemudian kita sebagai orang tua malas nyuapin ibu kita? Ibunya sakit, minta disuapin. Apa kita bilang? Makan sendiri aja. Manja amat minta disuapin. Subhanallah. Ini menyakiti hati orang tua kita. Ya. Jadi kita harus bisa bersikap lembut terhadap mereka. Mereka ya, begitu sabar menghadapi kita ketika masih bayi. Ya, kita ngompol di bajunya, enggak marah kok. Kita digendong ibu kita, kemudian kita buang air besar, ya, kita buang kotoran. Ibu kita enggak marah. Bahkan ibu kita sedang makan, kemudian kita buang air besar, buang kotoran. Ibu kita enggak marah. Sabar luar biasa. Dari situ kemudian kita belajar untuk bersabar menghadapi mereka saat menghadapi usia-usia senja mereka, usia tua mereka. At-ta'amu in ihtaja, memberikan makan kepada orang tuanya. Yang kedua, wal ijabatu in da'a. Seorang anak wajib menjawab panggilan orang tuanya ketika mereka memanggil kita. Ini perkara yang sepele, tapi kalau kita abaikan sudah merupakan perbuatan dosa. Ya. Menjawab apabila dipanggil. Tentu menjawabnya juga dengan penuh etika, bukan dengan penuh emosi. Kita lagi banyak kerjaan. Nah, sini sebentar. Apa sih bu? Manggil-manggil terus. Nah, ini sudah bahasa yang kasar. Ya. Kita harus menjawabnya dengan penuh kelembutan. Nah, sini sebentar. Iya bu. Sebentar bu. Ya, itu lebih bagus ya. Kalau kita lagi sibuk, ada kerjaan umpama sedang ya banyak lemburan. Dipanggil orang tuanya ya harus legowo, jangan sampai emosi. Ibu ini gimana, saya lagi sibuk banyak kerjaan. Manggil lagi, manggil lagi. Nah ini kita sudah menyakiti hati orang tuanya ya. Menjawab panggilan ibu kita dengan panggilan dengan jawaban yang mulia. Bukan membentak, bukan dengan penuh emosi, tapi dengan penuh kelembutan. Iya bu, sebentar ya bu, sebentar ya bu. Itu sudah lembut ya. Yang ketiga, walito'atu an in amara ghairu maksiatin. Ya. Mentaati perintah keduanya, ghairu maksiatin, kecuali perintah-perintah untuk maksiat.
Seorang anak wajib mentaati perintah kedua orang tuanya. Kalau kita membantah perintah kedua orang tua, kita sudah merupakan perbuatan dosa. Apapun yang diperintah orang tua yang bernilai positif, kita wajib taat. Kecuali perintahnya sudah mengarah kepada yang negatif untuk maksiat, kita sebagai seorang anak wajib untuk membantah. Contoh, ada orang tua ngajak, nak, daripada kita nganggur, kita ngerampok yuk. Kita njambret yuk, kita nyopet yuk. Nah, ini perintah seperti ini anak tidak wajib taat, bahkan wajibnya menolak. Nah, kita sudah lama jadi orang miskin begini, bagaimana kalau kita miara tuyul yuk, babi ngepet yuk, supaya kita cepat kaya. Nah, ini walaupun memenuhi perintah orang tua itu sebagai kewajiban, tapi kalau sudah menyimpang ke arah maksiat, kita wajib menolak. Justru kalau kita mentaati kemauan mereka yang sudah mengarah kepada maksiat, ya kita akan terjebak kepada perbuatan dosa. Nah, yuk kita nyuri yuk, kita nyopet yuk, kita jambret yuk supaya dapat uang banyak. Ayo Pak, nah ini sudah. Kenapa kamu mau? Kan perintah orang tua wajib dituruti. Iya, perintah-perintah yang baik. Yuk nak kita berjamaah ke masjid yuk. Yuk nak kita datang ke pengajian yuk. Yuk nak kita bersedekah yuk. Yuk nak besok kita berpuasa yuk. Nah ya ini perintah-perintah yang sifatnya adalah positif, kita wajib taat. Ya, jadi yang ketiga, walito'atu in amara ghaira maksiatin. Ya. Wajib taat sepanjang perintah kedua orang tuanya, perintah yang bukan untuk maksiat. Adapun yang keempat, watakallumu ma'ahu billini dunal ghillah. Berbicara dengan penuh kelembutan. Bukan dengan bahasa yang kasar ya. Berbicara dengan penuh kelembutan. Dengan orang tua kita mesti lemah lembut ya. Andap asor kalau bahasa orang Jawa bilang. Harus penuh etika kita bicara kepada orang tua. Walaupun kita seorang orator misalkan, yang kalau bicara di depan jamaah meledak-ledak ya, meluap-luap dengan bahasa yang begitu hebat luar biasa, tapi saat berkumpul berbicara dengan orang tua, jangan sampai sama ketika kita di podium. Ya. Jangan sampai kita bicara dengan orang tua seperti bahasa orator kita. Dengan orang tua harus lemah lembut. Suara yang merendah. Kecuali ini yang sering dilema. Orang tua kita pendengarannya bermasalah. Ya. Kita ngomong agak kencang itu bukan berarti membentak dia, bukan. Kalau kita ngomongnya lemah lembut, pelan, orang tua kita nggak mendengar. Ya. Maka kita boleh menaikkan nada suara kita dalam rangka agar omongan kita ya, itu sampai ke pendengaran mereka. Bukan untuk membentak. Nah ini sih dilemanya kita. Kita paling serba salah kalau bicara orang tua yang sudah mulai kabur pendengarannya. Kita ngomong keras dikiranya membentak. Ya. Kita ngomong pelan nggak kedengaran itu. Ya tetap kita dengan suara nada yang keras, tapi tetap kita harus penuh dengan kelembutan, dengan bahasa yang santun. Jangan sampai mentang-mentang orang tua kita nggak berpendidikan, orang tua kita orang-orang kampung, kita menjadi orang yang hebat, jadi sarjana, jadi doktor ya. Jadi orang hebat, ngomong sama orang tuanya loncong ya. Ngomong sama orang tua kurang ajar, ngomong sama orang tua nggak sopan, ya. Membentak-bentak. Ya. Ini sudah perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Yang kelima, wa inihtaja ila kiswati kasahu in qaddara 'alaiha. Memberikan seorang anak wajib memberikan kedua orang tuanya itu pakaian jika ia mampu ya. Ini jika anak ini sudah bekerja, sudah mapan, sudah punya penghasilan ya. Kalau masih pengangguran, apalagi masih sekolah ya, kewajiban ini belum mengenai mereka. Seorang anak wajib memberikan pakaian kepada orang tuanya. Ya jangan nunggu lebaran, nanti malah ya
Nak, bapak butuh sarung nak. Sarung bapak sudah pada sobek. Ya nanti kalau lebaran tuh pak. Nah ini ngaco ya. Masa memberikan sarung untuk orang tua kita tunggu lebaran. Ya. Ibunya bilang, dek, baju ibu sudah pada robek, dek. Boleh nggak ibu minta dibelikan baju satu aja, nggak usah yang bagus-bagus, yang penting baju yang benar. Nanti ibu kalau saya gajian, nanti ibu kalau lebaran. Nah ini ngaco ya. Ya memang kalau kecuali kita dalam kondisi sedang belum dapat gaji. Ngomong baik-baik, nanti ya bu, kalau saya gajian, ibu akan saya belikan baju yang bagus. Begitu, ngomong yang enak ya, jangan kemudian kita kesel ngomongnya kasar. Ibu kalau ngomong enak, beli baju, emang nggak pakai uang? Ya Allah, ya tahu mereka juga beli pakai uang. Tapi tolong menggunakan bahasa yang kira-kira mereka nggak sakit hati. Nanti kalau kita ngomongnya nggak enak, akhirnya mereka nggak mau dibelikan itu. Ya sudah nak, ibu nggak akan minta lagi. Begitu kita punya uang, gimana bu? Katanya mau beli baju, nggak usah. Nah, ini kan sudah nggak enak ini, sudah bahasa nggak enak gitu. Ibu kan dulu minta dibelikan baju, nggak usah nak, nggak usah. Ini kan udah bahasa apa? Orang-orang Jawa bilang ngosok ya. Orang tua kita terlanjur sakit hati. Akhirnya mereka nggak mau saat kita membelikan apa untuk mereka. Jangan begitu ya. Kita boleh menolak mereka memang kondisi kita terjepit. Bu, saat ini saya belum punya uang ya. Nanti kalau saya gajian, insya Allah ibu saya belikan baju. Saya belikan samping, saya belikan kerudung. Bapak saya belikan sarung. Ya. Dengan penuh kelembutan. Ya. Jadi seorang anak wajib memberikan pakaian kepada orang tuanya apabila dia mampu. Yang keenam, wal masyu khalfahu. Seorang anak harus membiasakan berjalan di belakang kedua orang tuanya. Ya, kalau kita sedang berjalan dengan kedua orang tuanya, ya kalau kita dengan mereka hanya berdua, ya bisa kita gandeng, umpama di tempat keramaian, ya. Tapi saat kita berjalan, kita usahakan di belakang mereka. Ini etika ya. Ini etika seorang anak ketika berjalan. Jangan sampai mentang-mentang kita orang hebat, kita orang sukses ya. Orang tua di belakang kita. Secara etika ini kurang sopan ya. Jadi di belakang kita. Ya. Itu merupakan etika seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Di belakang kita ngiringi ya. Ngiringi. Kenapa? Khawatir ketika mereka barangkali sudah sepuh ya. Kepleset, mereka tersandung batu, mereka jatuh. Kita kan tahu. Ya, kalau kita berjalan di depan orang tua, sementara orang tua kita di belakang kita, umpama mereka jatuh, kepleset, yang nolong siapa? Kita nggak tahu nih umpama ya, kita jalan terus, orang tua kita jatuh nggak kita sadari ya. Maka seorang anak sebaiknya kalau jalan di belakang kedua orang tuanya, andaikan mereka jatuh, kita siap untuk menolong dari belakang. Kemudian yang ketujuh, wal irdha'u lahu bima radhiya li nafsihi. Melakukan satu perbuatan yang diridhoi oleh kedua orang tua kita yang menyebabkan hati mereka ridho. Diridhoi karena mereka ridho dengan pekerjaan itu. Melakukan perbuatan yang diridhoi oleh kedua orang tua kita, yang disukai orang tua kita. Kalau orang tua kita gemar ke masjid, gemar berjamaah di masjid ya, kita sebagai seorang anak harus suka ke masjid. Demi untuk apa? Menyenangkan hati orang tua kita. Ya. Kalau orang tua kita hobi datang ke pengajian, ya, kita usahakan menjadi orang yang suka datang ke pengajian. Kalau orang tua kita hobi berpuasa sunnah, ya kita suka berpuasa sunnah itu. Ya. Sehingga orang tua kita akan bahagia, akan senang karena dia melakukan sesuatu yang dicintainya, yang digemarinya itu. Ya. Tentu yang bersifat positif ya. Jangan sampai kesukaan orang tua yang tidak baik kita turuti. Ya. Orang tua kita suka bergibah, suka menggunjing orang, kita ikut-ikutan. Nah, ini nggak boleh. Sifatnya adalah dosa, tapi yang perbuatan yang positif ya.
Yang ke-8 ya. Wa ayukrahu lahu ma yukrahu li nafsih. Seorang anak harus ya, membenci satu perkara yang dibenci oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita membenci akan perbuatan itu, kita pun harus ikut membenci akan perbuatan itu. Jangan sampai ada satu perbuatan yang dibenci oleh orang tua kita, justru kita senangi. Naudzubillah. Umpama ya, orang tua kita benci dengan minum-minuman keras. Ya kita sebagai seorang anak jangan sampai melakukan itu. Kita mabok, kita nggak suka orang tua. Orang tua benci dengan merokok misalkan ya. Orang tua kita nggak suka dengan merokok, benci dengan orang yang merokok. Kita anaknya jangan merokok. Minimalnya jangan di depan mereka. Itu ya. Kalau kita mau merokok ya di luar sana yang kira-kira orang tua kita nggak tahu. Ya. Jadi membenci sesuatu, pekerjaan atau perbuatan yang dibenci oleh kedua orang tua kita. Dan itu akan menambah kebahagiaan mereka. Ya. Orang tua kita benci dengan perbuatan dusta. Ya, kita hindari perbuatan dusta itu. Orang tua kita benci ya, dengan menghambur-hamburkan uang. Ya. Kita jangan menghambur-hamburkan uang. Orang tua kita benci dengan kemalasan. Ya. Kita jangan jadi anak yang malas. Itu. Ya. Sehingga yang kita kerjakan adalah sesuatu yang disukai oleh kedua orang tuanya. Wad-du'a'u lahu bil maghfirati kullama ta'ali nafsihi. Yang ke-9. Berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, memintakan ampun untuk kedua orang tuanya ketika dia seorang anak berdoa untuk dirinya sendiri. Dia mendoakan kedua orang tua ya, memintakan ampun untuk kedua orang tua saat mereka sedang berdoa untuk dirinya sendiri. Di Al-Quran memberikan contoh doa yang bisa diamalkan oleh seorang anak ketika dia memintakan ampun untuk dirinya, juga diselipkan untuk kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku. Bukan hanya aku ya Allah, ampuni juga kedua orang tuaku. Warhamhuma. Sayangi keduanya ya Allah. Bapakku, ibuku, sayangi mereka. Sebagaimana sayangnya mereka kepadaku ketika waktu aku kecil. Ya Allah, sayangi mereka. Ya. Sebagaimana sayangnya mereka terhadapku ketika waktu aku kecil. Jangan sampai kita berdoa hanya untuk kita sendiri saja. Ya. Kita berdoa untuk suksesnya kita sendiri saja. Kita minta ampun hanya untuk diri kita sendiri saja. Orang tua kita bawa. Agar Allah mengampuni kita,